Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kapan sih ganti filter bensin. Ya, penulis sebelumnya ngomong bahwa ganti filter bensin itu 40.000 km. Tapi ya rupanya ya namanya ganti filter bensin itu bukan bergantung sama kilometer ya, tapi sama kondisi. Dan ya kemarin itu penulis mengalami juga kondisi di mana motor digas itu nggak bisa lebih kencang lagi. Jadi ketika motor idling normal itu nggak ada masalah, dentuman normal, konsisten, nah nggak ada berebet macem-macem. Tapi begitu kecepatan lebih dari 40 langsung berebet ya. Penulis sudah curiga pompa bensinnya filternya ya. Penulis curiga filternya yang masalah. Jadi penulis dari dulu kepikiran untuk ganti filter saja ya. Tapi ternyata setelah dibongkar, filternya itu ya memang kotor, coklat gelap, tapi pompa juga lemah. Loh, kenapa kok gitu? Sudah ada filter kok ada pompanya juga lemah? Karena rupanya filternya itu filtrasinya tidak begitu sip ya, masih memungkinkan kotoran kerak-kerak kecil, serabut-serabut kecil itu masuk ke pompa. Dan tentu selain ke pompa juga ke injektor. Jadi ya sayangnya ya, filter bensin bawaan motor ini kurang begitu bagus sehingga ada debu-debu halus itu bisa numpuk juga ke pompa. Nah, yang bikin debu halus apa mas? Apa gara-gara pakai margarin? Karena dulu kan pakai margarin ya, margarin tanpa dipisah dulu. Tapi kayaknya bukan karena itu, tapi karena karatan. Jadi rupanya tangki penulis itu karatan ya. Karat. Dulu ketika coba aditif minyak atsiri, tangki bensin motor penulis karatan, dan rupanya karat itu yang menyebabkan masalah. Jadi kelihatan jelas ada bekas karat di situ ya. Ada lelehan karatnya di situ. Serbuan-serbuan juga. Jadi emang ya bahaya ya pakai minyak atsiri untuk aditif bensin itu. Penulis tahunya yang di bibir tangki, tapi ya ternyata di dalam tangki juga ada. Itu kemudian menyebabkan masalah mulai dari ringan sampai berat ya. Dan yang terakhir itu berat karena gak iso blas digawe kenceng, kayak banter. Awalnya penulis jalan biasa, jalan 100, terus mendadak loh kok gak bisa jalan 80. Terus makin lama loh kok sekarang 70 tok kuatnya. Terus kemudian mendadak loh kok kuatnya cuma 50, akhirnya kemudian maksimal 40.
padahal sekarang ya jalan 100 enteng ya. Tapi yang jelas ya, dengan pengalaman itu ya penulis jadi tahu bahwa yang namanya ganti filter bensin itu ya kadang nggak berguna. Karena apa? Karena filternya itu buruk ya. Karena filternya itu filtrasinya kurang begitu baik. Jadi ya kotoran-kotoran yang harusnya tersaring ternyata ya lolos sampai merusak pompanya. Entah apakah ini injektornya kena juga atau enggak. Injektornya mestinya masih standar ya, 6 lubang atau 8 lubang. Tapi mestinya ya lebih besar lubangnya daripada kalau pakai daripada kalau pakai yang 10 atau 12 lubang. Karena kalau 12 lubang lubangnya kecil-kecil. Kalau misalnya ada kotoran di tangki, maka ya yang kena ya selain dari pompa juga injektor. Rasanya sih ini secara injektornya enggak begitu kena ya. Jadi ini masih normal, masih bisa jalan kencang. Oh ya, penyebab karat yang lain itu adalah karena ternyata bautnya kunci. Jadi di tutup kunci ini kan ada bautnya. Bautnya itu jatuh ya. Bautnya jatuh ke tangki. Entah kenapa kok bisa lepas gitu ya. Nanti suatu saat pasti jatuh lagi ya. Kalau jatuh lagi ya bisa aja itu jadi sumber karat juga. Repot lah. Tapi yang jelas ya ternyata dugaan penulis bahwa gantinya hanya cukup ganti filter itu salah ya. Karena ternyata filtrasinya kurang bagus, sehingga ya mau nggak mau harus ganti pompanya juga. Sebenarnya kalau ori harganya kurang dari 200.000, tapi ya penulis beli imitasi ya dapatnya segitu juga. Ya wes lah, karena yo tekone kawanan gak sempat nang Yamaha orinya ya. Terus lagi ciri-cirinya kalau pompa itu sudah lemah. Ciri-cirinya kalau ya filter ternyata bukan masalah filter ya, filternya itu anggap hampir nggak ada lah ya. Filternya itu ternyata tidak menyaring tidak menyaring kotoran dengan baik. Jadi yang kena dulu adalah pompa, selanjutnya juga adalah injektor. Rupanya injektor itu termasuk tahan karena ya banyak ya orang yang mengalami masalah ini. Yang mengalami problem duluan adalah pompanya. Jadi kalau injektor gak masalah. Kalau injektor itu biasanya yang di Honda, dan biasanya justru karena debit aslinya terlalu banyak sehingga jadi berebet poros, diganti dengan yang lebih irit injektornya. Nah, ciri-cirinya ya, kalau misalnya pompa sudah mulai lemah, itu adalah kalau bensin antara full dan tidak full, itu lebih enak tarikan ketika full. Jadi akselerasi lebih enak ketika bensinnya full. Ketika bensin makin sedikit makin gak enak. Dan untuk motor penulis juga ada ciri lain, yaitu kalau bensinnya sudah tinggal 1 bar, mulai terjadi nyendat-nyendat. Jadi walau sudah digas, sempat ada mati-matinya, alirannya mati, jedut gitu ya. Seperti itu. Itu tidak terjadi ya di kondisi motor yang baik ya, ketika misalnya indikator bensin sudah kelap-kelip. Jadi untuk NMAX ini bensin tinggal sedikit itu adalah ketika sudah kelap-kelip.
tinggal berapa puluh kilometer gitu ya. Kalau masih 1 bar itu masih cukup banyak, mungkin lebih dari setengah liter. Nah di motor lain ya bisa pakai acuan ini ya. Jadi kalau bensin tinggal sedikit terus nyendal-nyendal, terus nggak lancar, nah itu ada masalah baik pada filternya ataupun pada pompanya. Apa nggak ada solusi mas kalau untuk itu? Ya kalau misalnya kotorannya ya ada di tangki, ya harus dikeluarkan. Ya masalah kalau untuk bensin itu kan selain karat itu ya air ya. Jadi masalahnya yang bisa bikin pompa atau filter bermasalah ya, filter bensin itu dua, dari karat ya, yes, terjadi pada semua motor, buktinya ya NMAX penulis kena. Terus satu lagi adalah air. Nah untuk masalah air ini kayaknya motor penulis nggak ada airnya ya. Kalau karat itu filternya jadi coklat. Kalau air bisa jadi apa ya, hijau mungkin ya, hijau, biru, lumut lah ya, warna lumut. Kalau karena lumut ini biasanya filternya akan jadi lebih lebih nutup ya, karena lumutnya akan menutupi filter juga. Ya lagi-lagi pompa bensin yang kena, karena filter bensin ternyata filtrasinya kurang begitu bagus ya. Penulis baru lihat, oh pantas ya orang kalau ada masalah gini yang diganti pompanya juga, karena ya adanya kotoran-kotoran di filter di pompa itu akan membuat pompanya itu lemah. Dan konstruksi pompa kalau untuk NMAX itu kayaknya sulit sekali dibongkar ya, diperbaiki pun resiko ya. Di motor penulis sendiri nggak kelihatan ada air ya, karena rupanya menggunakan margarin itu akan mengurangi keberadaan air di tangki, karena margarin itu punya sifat apa ya, emulsifier ya, mestinya minyak samin cap onta juga. Jadi artinya membuat air itu lebih mudah larut ke bensin. Dan ya karena kadarnya kecil, jadi yang kebawa oleh bensin itu sedikit-sedikit. Tapi walau sedikit-sedikit, maka lama-lama air itu hilang dari tangki ya. Jadi penulis jarang-jarang sih pakai minyak samin cap onta, tapi sekali pakai kan ya nunggu full tank habis ya. Nah itu kalau ada sedikit-sedikit air ke bawah ya lama-lama akan hilang dari tangki. Jadi motor penulis kan dikuras itu kira-kira umurnya 52.000 km. Selama 52.000 km bensin yang penulis pakai itu awal-awal di 10.000 km pertama adalah Pertamax dan Premium. Jadi kira-kira 5.000 km pertama Pertamax, terus habis itu pakai Premium, terus sampai Premium dilenyapkan, sama sekali nggak ada SPBU yang jual Premium, penulis ganti Pertamax. Kemudian harga bensin naik, apalagi terus kemudian Pertamaxnya nggak enak, penulis ganti Pertalite ya. Mulai kapan Pertalite? Terus pokoknya lebih lama pakai Pertalite lah, mungkin 25 ribuan ya. Bensin naik pakai Pertalite, begitu harga turun lagi pakai Pertamax. Terus ternyata Pertamax jadi mendadak gak enak, gak ada berat, akhirnya pakai Pertalite lagi.
Jadi entah karena masalah pompa atau filter yang sudah kena karat itu, penulis itu nggak begitu cocok pakai Pertamax yang sekarang ya. Apalagi ketika transisi bensin dari Pertamax ke Pertalite, dari ya yang lain-lain. Jadi begitu ganti bensin langsung nggak enak, langsung nyendat-nyendat, entah ada apa gitu ya. Mungkin membuat apa keraknya itu jadi rontok atau bagaimana lah ya. Tapi yang jelas dulu kalau penulis ganti transisi dari Pertamax ke bensin apa gitu, selalu nyendat-nyendat. Sekarang pakai Pertalite terus, nggak ada masalah itu. Jadi menggunakan Pertalite ya, mungkin ya ada menyebabkan air atau apa ya, tapi menggunakan ketika penulis pakai minyak samin cap onta itu yang jelas airnya sama sekali nggak ada di tangki, sing ono karate. Ya cukup banyak juga ya kotoran karatnya ya. Ada yang debu kecil-kecil sekali, ada yang besar-besar. Sing kecil-kecil rupanya wis keserap sama itunya, sama apa jenenge, pompanya ya. Dari pompanya itu kelihatan ada ya karate ya. Dari lubang pompanya itu kelihatan ada coklat-coklatnya. Bersamaan dengan ganti pompa, ganti filter itu penulis juga ganti busi, cop busi. Ya ternyata businya juga sudah karatan. Warnanya sudah warna hijau-hijau. Bagian anunya, sangkutannya, sangkutan businya ternyata sudah nggak nempel ya. Mungkin ya sudah agak longgar, terus akhirnya makin lama makin longgar, ngefong. Tapi yang namanya busi ya, kalau ngefong juga masih tetap fungsi, karena ya namanya busi kan voltase tinggi. Jadi voltasenya tinggi itu loncat dari kop businya ke businya. Walau ada bagian yang nggak connect, karena voltasenya tinggi masih bisa lompat ya. Ya tentu ada efek ke power dan lain-lain, tapi ya penulis nggak bisa ngerasakan kalau itu ya. Mungkin karena businya tajam, makanya ya busi masih nggak busung ya, walau kop businya rotok kacau seperti itu. Penulis juga ya ganti kones, ganti komstirnya, bearing komstirnya, karena ya biasanya nyenter dewe. Terus sama pemane ganti oli suspensi depan. Jadi penulis nggak pakai resep apa-apa wis, karena nggak bisa ganti dewe. Saono senang bengkel, gantinya merek Jumbo. Jadi merek Jumbo itu ternyata ya gak awet-awet nemen, walau tentu masih lebih awet daripada yang merek GPA, Global Petro Amerika ya. Jadi kalau di daerah penulis orang itu kebanyakan, bengkel itu kebanyakan untuk oli suspensi sedianya Global Petro Amerika sama Jumbo. Dan ya merek Jumbo ternyata ya lumayan lah wis, kira-kira seumur dengan olinya, cairannya bawaan motor. Dulu penulis ngomong 20.000 km, dan ini motor sekarang sudah 52.000 km, sudah ganti 2 kali. Ya wis kira-kira anu lah wis, seumur segitu lah. Dan ya sebenarnya nggak terlalu parah, goncangannya sih halus lah. Cuma ketika di drain kelihatan sudah coklat, padahal ya warna aslinya oli suspensi itu adalah merah.
Kalau sudah coklat berarti ya emang sudah waktunya ganti. Satunya ternyata juga sudah lebih putih, artinya ada airnya. Mungkin orang sing bocor ya, padahal ya rasanya jarang sekali kena hujan, apa waktu kena cuci itu ya, jadi ada yang bocor. Mungkin harusnya ganti seal, tapi ya wis lah. Jadi kalau apa suspensi kemasukan air ya jadi nggak fungsi suspensinya. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.